Kemarau panjang mengakibatkan banyak sumur-sumur yang kekeringan. Dalam video ini akan membahas tentang bagaimana cara memasang pompa celup mulai awal sampai akhir. Mari kita lihat proses pemasangannya. Langkah yang pertama, kita bongkar dulu bagian-bagian daripada pompa yang akan kita pasang. Ini ada box warnanya biru yang mana, dan juga ada kabel yang sepanjangnya 40 meter, dan ini adalah pompanya itu sendiri yang masih terbungkus dengan plastik, dan kita keluarkan dari plastiknya pompanya dengan hati-hati karena pompa ini berat. Ternyata pompa itu berat ya. Selanjutnya, sebelum dipasang ke dalam sumur, maka ini harus diuji dulu di luar, dites dulu lancar apa enggak. Nah, sebelum dipasang, diuji ini kabel-kabelnya dipasang. Nah, kabel-kabel dipasang jangan sampai salah. Warna hitam, kabel hitam masuk lurus dengan kabel hitam, kabel biru juga terujung dengan biru, dan kabel coklat atau apa itu coklat ini ya, sesuai dengan urutan kabel coklat. Ini dihubungkan dengan kabelnya dihubungkan dengan kondensor ini ya. Nah, kalau sudah terpasang, diuji seperti ini. Diuji. Nah, itu berputar tadi ya, sudah berputar dan berputar, berarti dinyatakan baik. Sebelum dipasang, maka kita rakit dulu. Ini ada ada sambungannya, dan juga ditali menggunakan tali nilon seperti tadi. Jadi supaya tidak jatuh ke bawah ke dalam sumur, maka ditalikan dengan tali nilon atau tali plastik seperti itu. Lalu pipa-pipanya untuk penyambungannya ini sebelum dipasang ini diamplas dulu supaya lebih kuat. Pipa yang dipasang ini adalah menggunakan 3 pipa karena sumurnya tidak begitu dalam. 3 pipa sudah cukup. Ada yang 4 pipa, ada yang 5 pipa. Ini adalah 3 pipa kebetulan. Nah, posisi sudah ada di dekat sumur. Kita angkat di dekat sumur, lalu kita masukkan seperti ini. Nah, talinya sebagai penguat. Jadi beban maksimum ada pada tali putih ini. Lalu kabelnya itu nanti waktu diangkat itu, kabel diusahakan harus ditalikan menggunakan kabel tis pada pipanya. Jadi jangan sampai nanti kabel yang turah tadi masuk ke dalam sumur semuanya. Nah, supaya selalu kencang, maka pipa kabel tadi ditalikan dengan kabel tis. Kabel tis ya. Nah, ini dimasukkan. Nah, tali nilon ini bisa ditalikan di pipanya juga bisa. Tidak pun juga tidak apa-apa, tapi lebih baik sebagian ditalikan pada pipanya. Nah, ini kabel motornya itu dikasih kabel tis seperti ini ya, supaya tidak turun ke bawah. Diusahakan menggunakan kabel tis yang tentunya tahan dengan air. Jangan menggunakan kawat. Kalau kawat mudah karatan sehingga nanti akan jatuh kalau sudah berkarat. Nah, ini modelnya kita sambung. Jadi pipanya menggunakan sistem drat ya, disambung begitu. Jangan menggunakan terusan atau dilem terus seperti 3 pipa langsung panjang, ini kesulitan saat ada trouble ataupun saat perbaikan, mengingat pompanya sudah berat, ketambah nanti pipa yang panjang, itu akan menambah berat dan kesulitan waktu trouble atau gangguan. Yang disambung seperti ini ya, disambung menggunakan bantuan penguat ya, atau plastik itu. Nah, ini ditalikan pada pada pipanya, minimal separuh dari pipa itu ditalikan sebelum diturunkan ke bawah, sehingga diusahakan nanti biar bisa lurus waktu ditarik ke atas ya.
bisa lurus waktu kita tarik ke atas seperti ini, ditalikan. Nah, dimasukkan seperti itu. Nah, itu kabelnya terus sampai ujung itu nanti dikasih kabel tis semuanya. Jaraknya sekitar 3 meteran itu kasih kabel tis supaya nanti tidak jatuh ke bawah dan juga lebih aman. Lebih aman pada saat nanti kita akan memperbaiki, itu juga lebih mudah. Karena otomatis ini kabelnya kan masih turah banyak, nanti sisa banyak. Kabelnya sisa banyak ini. Ya, kabel sisa banyak. Nah itu, nah sebelum nanti itu kalau dinyatakan selesai, nah itu harus juga dicoba diputar pada saat berada di kedalaman. Nah, pada saat di kedalaman sudah berfungsi dengan baik atau tidak. Untuk pompa celup tidak perlu memancing ya. Pemasangan pompa celup tidak sama dengan pemasangan pompa biasa. Kalau pompa biasa itu kalau misalkan mau menaikkan air, itu harus dipancing dengan air pada lubang pemancingan. Untuk sistem pompa celup itu tidak perlu ya. Sistem pompa celup itu pompanya sistemnya mendorong, jadi mendorong air yang ada di dalam, jadi tekanannya jauh berlipat kali ganda daripada pompa biasa ya. Melihat harganya pun juga sangat berbeda jauh harganya. Ini kebetulan menggunakan merek Baser. Nah itu setelah itu kita coba, sudah masuk, kita coba apakah lancar atau tidak. Nah ini dimasukkan di dalam box itu ada saklarnya ya, ada saklar on off nya. Nah, ada saklar on off nya yang warna merah seperti lah. Ini diceklekkan begitu, itu langsung berhubungan dengan arus yang ada di motor bagian bawah. Nah ini cara percobaannya. Nah, oke. Sebagai tambahan bahwa jarak pompa dengan landasan sumur itu adalah minimal 1 meter, jangan sampai kurang dari 1 meter. Jadi demikian sebagai informasi, teman-teman yang akan pasang pompa celup silahkan pasang sendiri karena tidak terlalu sulit. Terima kasih.